Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Cerita Kita. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang saya akan melanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 49 memilih metode Qi. Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu hitam pekat. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan suasana luas dan tenang di paviliun yang luas. Paviliun itu memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang menjadi asal setiap bagian. Mata Xiaoyan menyapu setiap bagian sebelum mereka akhirnya berhenti di Passage of Fire di paling kiri. Dengan sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang muncul dalam pandangannya adalah Sun Er yang malu-malu memerah. Terkejut, dia bertanya, "Sun Er, ada apa?" Dibawa kembali ke akal sehatnya oleh suara Xiaoyan. Wajah merah Sun Er benar-benar memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Tidak apa-apa. Mari kita bergegas dan mencari metode Qi." Xiaoyan membuat ekspresi bingung, tetapi kemudian menunjuk ke Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sun Er mengangguk dengan acuh tak acuh sementara sedikit merah masih melekat di wajahnya. Melirik ke samping pada wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiaoyan hanya bisa berdetak. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya menatap lurus ke depan. Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalan, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalan ketiga. Setelah sekilas, Xiaoyan mengarahkan Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada dalam jalur ini tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, beberapa meter terpisah satu sama lain, adalah pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu terbuka ada tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini adalah jenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalamnya, mereka harus terlebih dahulu memecahkan penghalang ini. Sudah ada beberapa anggota klan yang telah memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Kadang-kadang, suara hambatan menembus terdengar, disertai dengan sorakan perayaan yang terdengar dari dalam paviliun. Selama masa itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah penuh iri. Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati diri mereka sendiri, menyaksikan anggota klan di kedua sisi, yang terbakar dengan semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiaoyan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu yang ditandai dengan angka 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur khusus itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang terampil telah mencoba untuk memecahkan penghalang. Namun, mereka semua menabrak dinding. Tidak peduli tentang tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya. Xiaoyan GG. Dengan melakukan ini, apa yang Paman Xiao anggap menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Melihat tindakan Xiao Zhan, Sun Er mengedipkan matanya dengan lembut dan dengan lembut bertanya dengan senyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang,
Xiao Yan menoleh ke belakang dan menjawab dengan pura-pura ganas. Gadis kecil, kamu lebih baik bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun. Jika tidak, geli dengan ekspresi Xiao Yan, Sun Er melontarkan senyum dan mengerutkan wajahnya yang indah. Perilaku kekanak-kanakan seperti ini langsung menyebabkan anggota sekitarnya menjadi mata terbelalak. Setelah membalas senyum menggoda, Xiao Yan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terpisah. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, doki di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er malas bersandar di dinding. Lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dengan pakaian ketatnya. Saat ini matanya terkunci erat ke Xiao Yan yang sedang mengumpulkan dokinya. Di dalam mata yang berkedip itu, api keemasan pucat berkedip. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menendang tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadapi penghalang. Selanjutnya, siku kanannya mencabut saat pekikan angin yang menusuk pelan terdengar. Akhirnya, dia dengan keras meninju penghalang lampu merah saat dia memutar dirinya sendiri. Octane Blast. Memberikan teriakan tertekan di benaknya, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari pusat penghalang. Hancurkan. Mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai lampu merah hancur seperti kaca. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Dari samping, melihat penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan bertepuk tangan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, itu teknik pertarungan yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat. Xiao Yan meretakkan lehernya dan merentangkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh. Itu hanya begitu-begitu saja. Setelah mendengar pernyataan Xiao Yan, anggota lain di jalan tiba-tiba merasakan dada mereka mengencang. Teknik pertempuran konyol seperti itu hanya begitu-begitu saja. Benar-benar pernyataan yang mendorong trauma. Hehe, ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Xiao Yan membalikkan dagunya ke ruangan yang memiliki rona sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada sebuah meja batu, tempat sebuah gulungan berwarna merah gelap dengan tenang diletakkan. Xiao Yan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang ditulis di belakang gulungan. Metode Huang Qi tinggi, membakar api. Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik klan. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak upaya untuk kepentingan Xiao Yan GG. Tawa lembut datang dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Tangan seputih salju tiba-tiba melesat keluar dari belakang Xiao Yan dan mengambil gulungan merah gelap dari tangannya. Dengan kepalanya dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, Xiao Yan GG, meskipun kamu mungkin bisa mendapatkan metode Qi yang lebih tinggi di masa depan, faktanya adalah, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huang Qi tinggi, sebenarnya agak rendah. Xiao Yan mengangguk dengan senyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, Sun Er sedikit mengerutkan kening, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jari-jarinya, sebuah gulungan kuno tampak muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti warna batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuan Qi tinggi, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, Xiao Yan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa Anda bukan seseorang yang terlalu bertele-tele.
Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda. Jadi, melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangan, Xiao Yao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan dengan teknik pelatihan Hai Huang. Ini dilakukan di bawah ekspresi agak terluka Sun Er. Xiao Yan GG. Sun Er mengerutkan mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Mata berairnya memesona untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyum lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan GG dapat memperoleh metode Qi yang lebih baik. Bab 50 Bantuan. Menonton Xiao Yan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, dia berkata, "Aku akan percaya padamu untuk saat ini." Xiao Yan menatap anggota klan lainnya. Masing-masing terkejut, sambil berjalan keluar dari ruangan. Dengan mengangkat bahu dengan lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan tanpa tujuan ke depan. Dengan santai mengobrol. Karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Karena paviliun metode Qi biasanya dilarang untuk semua orang, itu adalah kesempatan langka untuk berada di dalamnya hari ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk memuaskan keingintahuan mereka. Tepat ketika mereka akan meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki ruangan kecil dan mengambil gulir metode Lo Xuan Qi. Menemani Xiao Yan, mereka kemudian melanjutkan menyusuri lorong-lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik tahun ini di paviliun metode Qi. Setiap lorong memiliki banyak orang yang berkerumun di antara dinding-dindingnya sementara setiap orang memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka ketika mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lainnya bisa terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyum tipis di wajahnya yang kecil. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan melihat pada saat itu. Meregangkan tubuh, dia tertawa sambil menatap Sun Er. Kita harus pergi. Hampir waktunya. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di sudut sebelum langsung menuju ke pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan di salah satu jalan setapak, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajahnya yang menawan tersipu ketika dia berkeliaran terus-menerus di bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia sedang mencoba segala yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak mampu memecahkan penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat dan pita di pinggangnya, yang mengikatkan dirinya erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas ketika alisnya dirajut dengan manis. Klan di sekitarnya praktis jatuh sendiri mencoba berbicara dengannya. Suasana hati Xiao Mei semakin buruk saat itu. Dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahu nomor kamarnya, memberitahunya bahwa sangat penting untuk meraih metode Qi itu. Setelah memahami setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, dia akhirnya mendapatkan potongan informasi dari yang bertanggung jawab atas pengaturan paviliun metode Qi. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode atribut angin Huang Qi yang tinggi, maka dia akan menjadi yang terdepan dalam persaingan memperebutkan kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, ia mengabaikan memperhitungkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut, tetapi dia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lainnya meneteskan air liur karena memikirkan untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa mengoyangnya.
Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh satu orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi dua orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, itu seperti mencoba menimba air menggunakan ember berlubang. Sekarang, 2 jam sudah berlalu. Jika dia tidak bisa segera menghancurkan perlindungan di ruangan itu, maka Xiao Mei akan berakhir dengan tangan kosong. Memikirkan konsekuensi dari tidak bisa mendapatkan metode Qi Tunggal, mata indah Xiao Mei tidak bisa membantu tetapi mulai berair. Dengan tatapan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah terangkat ketika dia melihat seseorang yang akrab. Tidak terlalu jauh seorang pemuda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa. Xiao Mei sudah menyerah tetapi penampilan Xiao Yan telah membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiao Yan dengan harapan bahwa dia akan membantunya. Klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan baru dalam penampilan dan mengikuti tatapannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda karena tatapan mereka memiliki sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan setapak yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiao Yan masih berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa melirik Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, terpana dengan perawatan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan penghinaan diri, saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat ketika dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti retribusi. Aku benar-benar orang yang menjijikkan. Anda menuai apa yang Anda tabur. Xiao Mei berjongkok dengan lembut ke tanah. Bahunya berkedut sedikit ketika tangisan tertahan bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing yang ditinggalkan saat dia duduk di tanah, klan muda di sekitarnya menghela nafas dengan sedih sambil menggelengkan kepala mereka. Xiao Mei terisak ringan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut. Pemuda yang telah berjalan pergi telah berbalik dan berjalan perlahan ke arah Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. Minggir. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. Ah. Oh. Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan gembira kembali ke wajahnya yang cantik dan seperti anak yang patuh ia memberi jalan baginya. Di bawah tatapan ingin tahu namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangannya yang terentang, bocah itu menarik napas ringan. Semua orang diam. Lalu tiba-tiba seperti guntur, dia bergerak. Memutar tubuhnya. Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, itu maju. Membuat suara, kakak, itu merobek udara sekitarnya. Bang! Tendangan kejam mendarat di penghalang menyebabkan riak dengan cepat berdenyut melalui itu. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap di udara untuk sementara waktu sebelum Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit. Dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Air yang jauh. Biao Ge, terima kasih. Aku minta maaf. Xiao Mei dengan malu-malu mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan yang melewatinya. Ya. Xiao Yan melirik gadis yang kehilangan semua kesombongannya dan memberinya anggukan kecil sebelum menghilang dari mata mengagumi klan lainnya. Bab 51 Bantuan. Mendekati pintu yang berat itu, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh yang berdiri kokoh di depan gerbang. Kecuali itu. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang lelaki yang tampak menyendiri.
Di tangannya ada pulpen dan buku tebal. Pada saat ini banyak klan berbaris di depan pria tua itu. Masing-masing dari mereka telah membawa metode ki apapun kepadanya sehingga mereka bisa menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 penjaga atau lebih. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode ki. Sebelum memasuki paviliun metode ki, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang prosedur ini. Oleh karena itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Paviliun metode ki adalah tempat di mana semua metode ki klan diadakan. Metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode ki ini adalah dasar dari Xiao Clan, sehingga klan memiliki tindakan yang sangat protektif pada metode tersebut. Klan memiliki gulungan metode ki mereka yang terbuat dari jenis bambu khusus. Bambu dapat didefinisikan sebagai ibu anak. Bagian ibu adalah seukuran telapak tangan, sedangkan bagian anak laki-laki akan dapat tumbuh sebesar selusin meter. Karena teknik gulungan dibuat dari bahan khusus ini, selama ketua klan memegang bagian ibu, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap pergi dengan gulungan. Saat seseorang meninggalkan daerah itu dengan gulungan anak, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Pengaruh orang tua hanya terjadi untuk menutupi seluruh Xiao Clan. Karena itu, begitu sebuah teknik gulir meninggalkan Xiao Clan, itu terdeteksi. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan doki yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan koneksi antar gulungan. Namun, dengan kekuatan di tingkat itu, mengapa orang repot-repot mencuri metode ki tingkat Huang? Akhirnya giliran Xiao Yan setelah mengantri selama beberapa waktu. Berjalan ke depan, dia menarik metode ki dari sakunya dan memberikannya kepada orang tua itu. Menerima gulungan merah gelap dari Xiao Yan meninggalkan pria tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai anak itu ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Ini, pembakaran api pembakaran, dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Ki ke-9. Bocah kecil ini, untuk berpikir dia benar-benar bisa melewatinya. Sepertinya dia memiliki beberapa keterampilan. Setelah merekam bahwa Xiao Yan memiliki gulungan itu, lelaki tua mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan. Saya pikir Anda tahu aturannya, kan? Gulungan itu tidak bisa meninggalkan klan. Kalau tidak akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan setelah 1 tahun. Seharusnya tidak ada kerusakan padanya. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Memberi senyum ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangannya yang putih salju dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah lelaki tua tanpa emosi itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyum penuh hormat. Dengan menggunakan kedua tangan untuk menerima gulungan itu, ia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri ke samping, Xiao Yan menyipitkan matanya pada pria tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari Xiao Yan sedikit melengkung secara naluriah. Karena orang tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode ki, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiao Yan telah mendengar bahwa julukan orang tua ini di klan, Xiao Han yang berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu kepada ayahnya sendiri, masih akan berbicara dengan cara yang asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot-otot orang yang baru mati, kaku dengan rigor mortis. Pria tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati tetua klan, bertindak sangat hormat sebelum Sun Er. Ini sekali lagi menyalakan minat Xiao Yan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia berpikir tentang bagaimana setiap kali Sun Er diam tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyum di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Semburan dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar.
Suasana di dalam paviliun metode Qi terlalu menindas untuk bernapas secara normal. Ada apa? Yan Er. Tawa rendah menyambut Xiao Yan ketika sosok itu terlihat. Melihat melalui pintu paviliun metode Qi, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan balas mengangguk dengan senyumnya sendiri. Sebuah gulungan merah keluar dari balik lengan bajunya. Aku mengerti. Melihat gulungan merah, Xiao Zhan menghirup udara dengan tajam. Untung kau bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan derai tawa penuh kebanggaan di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum. Sekarang kamu memiliki metode Qi. Begitu kamu menjadi Douze, maka kamu akan bisa berlatih Douqi dengan nyata. Xiao Yan mengangguk patuh saat dia mengembalikan gulungan merah ke balik lengan bajunya. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir dengan lembut. Aku tidak tahu apa yang istimewa tentang metode Qi itu. Metode Qi yang dapat berevolusi. Apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh daripada metode Qi tingkat Tian. Mencoba mengingat kata-kata aneh namun sombong dari Yao Lao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya. Tinggi Qi tingkat Xuan Er metode, manipulasi api. Sejujurnya, dia mengalami pergulatan internal ketika dia menolaknya. Setelah semua, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi sangat langka. Memijat dahinya dengan telapak tangan yang terbuka. Dia mulai menyesal telah merendahkan kebaikan Sun Er tetapi perbuatan itu sudah dilakukan. Sudah terlambat. Xiao Yan tidak memiliki wajah untuk meminta Sun Er lagi untuk itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Kalau tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar dari semua orang. Ini hanya Haisuan. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao memberikan sedikit dan mulai berbicara. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu. Mendengar suara dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya bergerak ke atas hingga senyum yang menyenangkan ketika dia berbicara. Maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Kau bocah kecil, berusaha menipu aku. Sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan malah berkata, "Berat, teruslah berlatih Douqi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Metode saya tidak akan lusuh. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu." Klannya hanya, Meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir itu tidak bisa dipahami, dia masih mengangguk sambil tersenyum. Dia diberi jawaban untuk pertanyaannya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk berlatih Douqi sehingga dia bisa menjadi Douze. Ini adalah langkah pertama yang harus diambilnya agar menjadi kuat dan baginya untuk menemukan Nalanyan Ran yang telah ada di pikirannya untuk beberapa waktu. Bab 52 Terobosan. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Para klan muda yang tidak dapat mencapai tujuan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan mereka masing-masing. Anggota berbakat klan, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang terbakar naik tinggi di langit, sinar panas membakar bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan buram. Di dalam hutan lebat di puncak gunung yang berbatasan dengan klan Xiao, sinar matahari menyinari dedaunan lebat, memerciki tanah yang kusam dengan tetesan cahaya kecil, seperti langit yang penuh bintang.
Di hutan kecil dua bayangan berkelok-kelok dan melintasi. Ledakan meledak di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang menyembur keluar dari setiap pertukaran, bergegas melalui dedaunan yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam pukulan sengit lainnya, Xiaoyan menggunakan kedua telapak tangan untuk menangkis tangan Sun Er yang adil dan suara ledakan teredam terdengar di setiap counter. Meskipun setiap serangan tampak ringan, dalam kenyataannya setiap kali seseorang mendarat itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut-sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak ketika dia dihantam oleh kekuatan yang kuat. Cukup kuat untuk menyebabkan dia tersandung mundur 2 langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena sering kali dia dipukul. Melihat Xiaoyan tersandung ke belakang, senyum tipis terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang lembut perlahan menari-nari di udara. Jari-jarinya terbungkus cahaya sutra keemasan. Tes-tes, begitu kuat. Sambil duduk, Xiaoyan yang sedikit terkejut menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er. Dia sedikit tersenyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan perang yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan. Setitik lumpur berserakan di belakangnya. Dengan melirik Xiaoyan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat ketika cahaya keemasan di tangannya meningkat. Sebuah kawah kecil ditinggalkan setelah Xiaoyan mulai bergegas maju. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, sepertinya Xiaoyan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kontrol yang dimiliki Xiaoyan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er tidak bisa membantu tetapi mengkhianati rasa kekaguman. Octane Blast. Saat sosok berlari tiba-tiba terhenti, kaki kanannya mendorong tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melengkung ke udara, memunculkan jeritan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan masuk sengit Xiaoyan, Sun Er sedikit mengangguk dagunya yang indah sebagai tanggapan. Tangan mungilnya membentuk perisai cahaya setengah lingkaran aneh yang menghantam kaki kiri Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar dari bentrokan yang menyebabkan daun-daun di tanah tersapu ke langit, sebelum berhamburan. Kaki bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiaoyan 4 hingga 5 meter ke udara. Ketika tubuhnya jatuh ke bawah, dia menekuk tangan kanannya untuk menghadapi pohon di dekatnya dan memancarkan kekuatan isap untuk meniadakan kekuatan jatuh. Melompat dari dahan pohon, ia mendarat dengan mantap ke tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah. Xiaoyan memukul bibirnya dan tertawa. Bertanya, apa itu teknik Dou yang Anda gunakan? Teknik Xuan Dou tingkat tinggi, Swallow Threaten. Ketika dikuasai, ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul dari dalam Xiaoyan, meminjam kekuatan untuk melawan yang lain. Teknik Dou ini yang digunakan Penatua Brother Xiaoyan juga tidak buruk. Jika Sun Er bukan bintang 1 Douze dengan kekuatan di luar milikmu, aku tidak akan bisa menahan kekuatan yang kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum. Matanya membentuk 2 bulan sabit. Xiaoyan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan kelelahan mental untuk membangun. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiaoyan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum ia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja itu, tubuh muda, agak kecoklatan dan bugarnya terungkap. Meskipun itu tidak dianggap berotot, tubuhnya yang kecil menyembunyikan kekuatan ledakan.
Menikmati Xiaoyan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Xiaoyan meraih pakaiannya dan bersandar dengan lelah di batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa pahit. Sudah 2 bulan. Tapi aku masih terjebak di 8 Duan Qi. Melihat Xiaoyan yang agak tak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiaoyan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang penuh keringat dari Xiaoyan sebelum mengeringkan keringat dengan lembut dari tubuhnya. Menghiburnya, katanya, Duan Qi ke-8 hingga ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Doqi. Xiaoyan GG seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya terjadi adalah, pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan mendongak. Dia mendapati Xiaoyan sedang menatapnya. Merah memerah. Dia cemberut main-main. Xiaoyan GG. Nada lembut dan menyenangkan gadis muda itu seperti angin sepoi-sepoi menyegarkan di hutan lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak kulit putih yang indah di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang sedang berkembang dari gadis muda itu diungkapkan oleh kontur ketat pakaiannya, menyebabkan rasa keindahan di tubuh muda. Menghadapi pemandangan yang begitu indah, tidak heran kalau Xiaoyan merasa sedikit linglung. Terbangun dari kebodohannya oleh Sun Er, wajah Xiaoyan sedikit memerah. Menghasilkan tawa malu, dia berbaring di batu kapur yang dingin. Perlahan-lahan menutup matanya, memungkinkan sepasang tangan mungil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibir kemerahannya sedikit miring ke atas saat Sun Er membantu membersihkan tubuh Xiaoyan. Tanpa berbalik, dia diam-diam menyapu sekilas ke sekujur tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan itu tanpa sadar. Dia tertidur. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah membuatnya kelelahan. Mengernyitkan hidungnya, dia meletakkan pakaian itu ketika cahaya keemasan lembut mulai berkumpul di ujung jarinya. Dengan sembunyi-sembunyi melirik Xiaoyan yang tidak responsif, Sun Er menyentuh kulit Xiaoyan. Cahaya emas mengikuti jalan di sepanjang jari dan meresap ke tubuh Xiaoyan. Saat cahaya keemasan ditransfer, butiran-butiran keringat mulai bergulir di dahi Sun Er dan dia bisa terlihat sedikit menggertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, sebuah ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat ia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan menghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Garis-garis Doqi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah itu terobosan? Terkesiap kaget dan kagum bisa terdengar ketika mulut kecil Sun Er membentuk-bentuk dan dia diam-diam memperhatikan Xiaoyan saat dia tanpa sadar menyerap Doqi.